Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Kaizi Dmitri Kavazaini. I'm from Fisheries Department, Aquaculture Study Program 2021. Today we will discuss about how to make a research paper atau kita akan membahas tentang bagaimana cara kita dalam menulis sebuah makalah penelitian. Pertama yang akan kita bahas, we will discuss about purpose of research paper, yaitu tujuan dibuatnya makalah penelitian. Yang pertama ada share knowledge gain with other researchers. Yang kedua, purpose number 2 is show how your study fits into current science, yaitu menunjukkan bagaimana studi kita itu sesuai dengan sains masa kini. Yang tujuan terakhir, last purpose is inform the public about important science activity, yaitu menginformasikan kepada publik tentang kegiatan ilmiah yang penting di masa kini. Berikutnya, next is important factor of research writing quality, atau faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas penulisan makalah penelitian kita. Faktor yang pertama is coherence atau koherensi, termasuk semua informasi yang diperlukan di tiap struktur dalam makalah penelitian. Lalu kita tidak boleh mengulang informasi kecuali informasi tersebut memang diperlukan untuk diulang, atau do not repeat information unless it's necessary. Lalu faktor kedua is organization atau organisasi. Follow IMRD or intro, method, result, and discussion structure atau struktur dalam penulisan makalah. Dan yang kedua ada put the right parts in the right place, atau letakkan bagian yang tepat pada tempat yang tepat juga. Lalu faktor ketiga yaitu relevance atau relevansi, sesuai dengan aturan dan tetap menjaga makalah tersebut untuk tetap fokus pada satu topik, conform to length, guidelines, and keep paper focus. And then choose a limited amount of data. Pilih data dalam jumlah terbatas to present in each section, untuk disajikan pada tiap bagian dalam makalah penelitian. And then the last factor is clarity atau kejelasan. Should be easy to read and understand. Harus bisa mudah dipahami dan mudah dibaca oleh pembaca. And then use proper grammar, phrasing, and style. Kita harus menggunakan grammar, lalu frasa, dan juga gaya yang tepat pada makalah penelitian kita. And then the next we will discuss is IMR&D structure on research paper, atau struktur dalam makalah penelitian. IMRD is I is introduction, methods, and results, and then discussion or conclusion. Methods and result is central report section, atau bagian inti dari sebuah makalah itu terdapat pada metode dan resultnya. And the first structure of research paper is introduction. Di bagian introduction kita akan membahas tentang masalah yang akan kita selesaikan, atau discuss the problem to be solved, and then describe where your research fits into the current science, atau jelaskan di mana penelitian kita itu cocok dengan ilmu pengetahuan di saat ini. Next is methods atau metode. Tells how you did the study, atau ceritakan bagaimana kita melakukan penelitian ini. And then tells what materials and the methods of experimentation and analysis were used. Ceritakan bahan
dan metode eksperimen, serta analisis apa yang digunakan dalam makalah penelitian ini. The third structure is result. What does it do? Atau apa yang harus kita lakukan dalam bagian hasil ini? Explain the important findings of your study that help to answer your research question. Atau jelaskan temuan penting dari penelitian kita yang membantu dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada makalah penelitian kita. And the last structure is discussions or conclusion, atau diskusi atau kesimpulan. Yang kita lakukan di bagian ini adalah explains what your findings mean and implication to your area of study and to related fields. Kita jelaskan apa yang kita temukan dan pengaruhnya terhadap bidang studi dan bidang terkait dalam makalah penelitian kita. Termasuk juga batasan dalam studi kita dan membahas tentang kemungkinan penelitian yang bisa kita lakukan di masa mendatang. Includes limitation to your study and discusses possible future research that is needed. And then we will discuss about composing research paper sections, atau kita akan membahas tentang bagaimana sih menyusun bagian dalam makalah penelitian atau struktur dalam makalah penelitian. Sebelum kita menulis sebuah makalah atau before we are writing about some paper, write down your research question and hypothesis. Tulis dulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas dan juga hipotesis yang dapat berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas. And then the first step is prepare the figures and table. Siapkan data dan juga tabel bila diperlukan sebagai data utama dalam makalah penelitian kita. And then next step is write the methods. Dalam menulis metode kita harus melakukan describe how experiments were done, atau menjelaskan bagaimana penelitian kita ini telah selesai itu bagaimana. And then explain why experimental procedures were chosen. Menjelaskan bagaimana prosedur eksperimen itu kita pilih, itu bagaimana kita menjelaskannya. And then explain methods of analysis. Bagaimana kita menjelaskan metode dalam menganalisis sebuah masalah. And the last in the section is explain how results were analyzed. Bagaimana kita menjelaskan tentang penganalisisan hasil yang kita dapatkan. Dalam bagian metode ini hanya diperlukan sekitar 10% dari total paper yang kita buat. Semisal kita membuat 4.000 kata, berarti hanya dari bagian metode ini hanya diperlukan sebanyak 3-4 paragraf. Lalu dalam bagian metode ini kita menggunakan passive voice and past tense. Kemudian yang cukup penting juga adalah jangan pernah membahas hasil dalam bagian metode ini. Terkadang kita juga tidak sadar kalau memasukkan bagian hasil ke dalam bagian metode ini. And then the third step is write the result, atau menulis hasil yang kita dapatkan. Kita dalam bagian ini menyajikan temuan dengan urutan yang sama di bagian metode. Kita juga menyajikan data dalam bentuk angka maupun tabel, dan juga menyajikan data tersebut dalam bentuk paragraf atau teks gitu. Lalu step number 4 is write the discussions of or conclusions. In this section kita harus melakukan penafsiran
data kita sebagai sebuah hal yang penting gitu. Lalu juga kita dalam bagian discussion or conclusion ini kita juga membahas tentang pengaruh dari penelitian kita terhadap penelitian yang berkaitan. And the last step is write the introductions. In this section we should dalam bagian ini kita harus establish the context of the research atau menetapkan konteks penelitian yang kita bahas dalam makalah ini. Kemudian give aims and rationale for your approach atau berikan tujuan dan alasan kita dalam penelitian yang kita jalankan ini. Include main content found in results and discussion, termasuk bahasan utama yang kita cantumkan dalam bagian hasil dan juga bagian diskusi. I think it's all about writing research paper. Terdapat kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.